Oke, ini unit yang di video sebelumnya kita obrolin tentang lika-liku proses nembak chatnya. Bagaimana kita ngeracik tinernya, pilih yang mana, seberapa banyak, cara nembaknya. Wis pokoknya ruwet kaya cerita masa lalumu ngono lho Besti. Nah, sekarang panelnya sudah siap untuk kita tembak clear code. Catnya sudah cukup kering. Ada jeda sekitaran 20 apa 15-an menit ya setelah kita tembak cat. Terus kita sudah tidak menjumpai ada persoalan, entah misal kelihatan blorok atau metaliknya berdiri. Intinya hasil tembakan sudah relatif cukup maknyus, siap untuk kita hajar clear code. Assalamualaikum, lanjut lagi ya Besti. Sekarang waktunya kita pesta tembak clear code setelah sebelumnya ya sempat pusing puyeng untuk ngatur hasil tembakan cat bisa dapat sebagus mungkin. Sekali lagi video soal lika-liku perjuangan nembak catnya ada di video pas sebelum yang kita tayangin ini. Oke, kali ini clear code kita pakai Nikon 2100. Kenapa untuk kerjaan yang ini kita pilih si Nikon 2100? Karena clear code ini relatif cukup lambat keringnya. Terus kenapa cukup lambat kering ini jadi pertimbangan pemilihan produk untuk kerjaan yang macam begini? Karena panel yang bakal kita eksekusi cukup banyak. Kita nembak keliling body, ninggal genteng. Rope atap. Tinernya kita kasih tidak terlalu banyak. Ya paling maksimal 10% ya untuk yang kerjaan kali ini. Dengan tiner hanya sekitaran 10%, si Nikon 2100 ini sudah enak ditembakkan. Nggak terasa berat. Di sisi lain, meski tinernya tidak terlalu banyak, dia masih punya flow time alias waktu lumer yang cukup bagus ketika produk atau clear code-nya sudah nempel ke panel. Seprikan yang kita pakai kali ini si mini, lagi-lagi SATA mini jet. Tapi kalau yang dipakai untuk ngecat kemarin mini jet 4400 yang HVLP nozzle 14, untuk clear code kita pakai yang tipe RP sama-sama mini jet 4400 dengan nozzle 1,3. Setting kita pakai full wide open. Jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol, kemudian pressure kita mainkan ya sekitaran 2 bar ya. Kenapa kita pakai pressure segitu? Karena kami ingin memberikan gambaran tentang performa spray gun, dan ya secara umum dengan setting seperti ini pakai pressure 2 bar, teman-teman akan bisa nembak dengan ya karakter masing-masing. Jadi kalau kita coba lihat di TDS satu produk spray gun gitu, untuk spray gun yang sudah masuk kategori bukan konvensional ya, rata-rata dia bakal ada rekomendasi kalau working pressure alias tekanan yang dianjurkan di sekitaran 2 bar. Ada yang 2 sampai 2,5, ada yang mereka mematok 2 bar. Pokoknya gampangin ngono. Kalau spray gun dikasih pressure kisaran 2 bar selain spray gun konvensional ya Besti, teman-teman sekalian bakal mudah untuk menghandle itu spray gun yang dipakai. Karenanya kita ya pas video yang semakin kesini itu semakin sering pakai pressure di kisaran 2 bar. Kalau yang video dulu-dulu kita sangat sering nembak clear code, nembak cat itu main di bawah 1,5 bar. Kenapa? Ya karena dulu masih miskin angin ngono lho Besti. Jadi
Dulu kita pakai spray gun full size, kompresornya hanya 2 HP. Tetap kita pengen dapat hasil yang optimal. Tapi yang jelas kompresor 2 HP tidak mampu untuk diajak main pressure 2 bar ketika kita pakai spray gun yang full size. Entah itu pakai SATA misal, atau Meiji, atau Iwata, Devil Beast, Sagola, dan lain sebagainya. Kalau sudah spray gun full size, gampangnya ngono, spray gun yang ukuran gede, rata-rata angin yang diminta ketika main 2 bar itu sudah 300-an liter per menit. Sedangkan kompresor 2 HP hanya mampu kasih angin sekitaran 200 liter per menit. Nah, di mini jet apa ndak resiko tekor ketika main pressure 2 bar? No. Kenapa? Karena di SATA mini jet untuk yang tipe RP, setting kita kasih full wide open, terus pressure main di sekitaran 2 bar, dia hanya minta suplai angin sekitar 200 liter per menit. Aman ketika kita pakai kompresor 2 HP. Jadi kalau sebelumnya di proses pengecetan kita tunjukkan kompresor yang dipakai, terus spray gun mini jet yang HVLP pakai 2 bar, aman jaya. Di acara nembak clear code pun dengan kompresor yang masih sama, kita tetap ndak resiko tekor angin. Sekali lagi seperti yang sudah kita sampaikan, si mini ketika dikasih pressure 2 bar mode full wide open, dia hanya minta angin sekitaran 200 liter per menit. Bahkan untuk yang HVLP hanya 120-an liter per menit. Irit. Tapi tetap bisa diajak ngebut. Itulah kenapa meskipun ini kerjaan unit mobil dengan panel yang relatif cukup gede, yang sebenarnya spray gun mini dia didevelop untuk nembak panel kecil sampai ke sedang, ya gampangnya gitu. Kalau dipaksa untuk nembak bumper mobil lah ya, duduk bumper kapal selam loh ya. Nah, kalau untuk nembak panel motor, wais merem, cepret beres. Tapi kalau temenku yang itu dia nembak panel motor itu pas pakai clear coat dengan racikan yang agak kental gitu, pas telepon, gimana yo mas yo, kalau ini tak tembak pakai mini kira-kira bakal mau ndak ya dapat lembut. Terus akhirnya dia ketakutan, terus pakai full size gun. Panel saupil ae kok mbok tembak nganggo sepet gede to riri. Rene, nek gak iso tak ceritani nabi-nabi, tapi yo nggawa gorengan gratis yo. Tambah tak gawe mumet. Intermezzo. Tapi dari video ini saya optimis kalau bakal di roasting bosone bocah saiki karo Lek Gembili. Siapa dia? Yo si Coli Airbrush. Palingan dia nanti bilang, panel segede gitu nembak pakai spray gun mini. Wes terserah aku iso kok. Ndak, ini guyon ya Besti ya, tapi ya dalam lubuk hati tetap ada rasa serius ketika saya harus perang tanding dengan si Lek Gembili. Lanjut ke soal kenapa kita pakai si mini di acara kali ini. Sekali lagi karena pakai kompresor 2 HP sudah aman. Terus ketika kita pakai si mini gun ini dengan nozzle 1.3 yang dia punya, ternyata tidak terlalu lemot. Untuk nembak panel sebanyak ini masih ngejar lah. Terus kemudian yang paling bikin saya seneng, dia bobotnya ringan. Terus yang lebih inti lagi, kalau pakai minigun, yang saya rasakan pemakaian bahan baku dia jadi lebih irit dibanding dengan yang full size. Meskipun
Dengan minigun kita tidak mendapatkan pattern atau lebar pola semburan yang selebar punyanya full size gun. Kalau sudah dibiasakan main overlap rapet atau spasinya rapet, no problem. Kita punya lebar pattern sekitaran 20 cm gitu sudah berasa surga dunia. Lulusan F75 pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya, senengnya ketika punya pattern yang hanya 20 cm. Udah enak banget. Kenapa? Karena waktu kami dulu hanya punya F75 dengan kompresor hanya setengah HP dan habis gitu naik 1 HP yang tetap saja masih kurang optimal ketika diajak main pressure sampai 2,5 bahkan 3 bar yang memang dianjurkan di sepregan konvensional macam F75 ya. Kami menjumpai patternnya kecil, palingan ya cuman 12-an senti yang nempel ke panel. Jadi ketika kita ya alhamdulillah diberi garis nasib untuk bisa merasakan sepregan yang istilahnya gitu ala profesional macam mini jet begini dengan pattern yang optimal yang nempel ke panel ya kisaran 16 sampai 20 cm dengan jarak sekitaran 15 cm ya. Itu sudah enak banget dipakai untuk nembak full body begini dengan tanpa kita nembak rope, atau misal kita nembak rope sekalian pun dia kami rasakan masih enak. Jadi itu yang bikin kami memutuskan seringkali mengerjakan proyek perjogetan full pakai si mini. Bahkan sudah 4 bulanan ini yang full size lebih banyak nganggur. Kenapa? Karena kalau pakai yang full size kita mesti ngengkol kompresor yang gede. Boyokku wis gempor besti. Nah, soal pengiritan bahan teman-teman bisa lihat dari 600 mili yang kita racik tadi kita baru isi ulang padahal sudah nembak muter keliling body ternyata cukup. Kalau pakai full size biasanya kita nembak dari backdoor terus lanjut ke lambung, misal lambung sebelah kanan gitu, lanjut ke kap mesin dan bumper depan. Biasanya kalau full size palingan ya di lapis pertama dengan tembakan yang tidak basah kuyup banget, itu bakal sudah minta isi ulang ketika kita mulai nembak fender kiri. Jadi teman-teman bisa bayangkan mulai dari pintu belakang, lari ke lambung kanan, terus bumper depan dan kap mesin. Begitu mulai di fender kiri, kita bakal ya mulai butuh untuk persiapan isi ulang. Nah ternyata pakai si mini kita nembak muter pakai mode gitu tadi, kita persiapan ngisi ulang itu ketika mau nembak backdoor lagi. Jadi ya kita menang sekitaran 2 panel ya dibanding dengan yang full size. Meskipun ada trik tersendiri ketika memang teman-teman masih terkendala apa iki jenenge kompresornya belum bisa diajak optimal ketika untuk kasih nafkah si sepregan yang full size. Nah kalau pakai sepregan mini begini karena dia memang fluid output alias material yang dikeluarkan oleh si sepregan cenderung lebih lambat, cenderung lebih sedikit dalam 1 menitnya ketika dibanding dengan yang full size. Jadi ya macam di acara kali ini nembaknya gitu kalau pakai full size bisa cuman 2 lapis saja, pure murni 2 lapis. Kita dapat hasil daging clear coat yang sudah layak banget untuk dikonsumsi. Nah pakai si mini kita butuh 2,5 gampangnya gitu. Makanya ini tadi di lapis pertama kita tembak sawur dengan tanpa flash off, langsung tembak yang lebih basah. Sebagai gambaran misal ada poin 1 sampai 10. Poin 1 sama dengan paling kering dan 10 paling basah. Nah, kalau kita pakai full size, kita bisa di lapis pertama langsung tembak
ya kira-kira basahnya gitu sampai 7 poin. Kemudian lapis kedua kita bisa tembak lebih basah lagi dengan 9 sampai 10 poin sudah cukup. Begitu pakai si mini, kita pakai mode sawur, basah dan basah. Misal sawur gitu kalau diibaratkan ya 3 sampai 4 poin tanpa flash off, lanjut dengan tembak yang basahnya sampai di 6 sampai 7 poin. Begitu kita nembak yang sawur dan 6 sampai 7 poin ini selesai, otomatis panel pertama yang tadi kita tembak sama dengan sudah ada flash off selama kita tinggal muter tadi ya Besti. Nah, berikutnya bisa kita lanjut dengan tanpa banyak nunggu jeda. Langsung hajar basah ya, kasih poin 8 sampai 9 bakal sudah bisa mengimbangi hasil full size yang kita ibaratkan nembaknya hanya 2 lapis saja. Pakai yang mini, setengah, basah dan basah. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat kali ini. Jadi enggak masalah kita tembak panel segede ini pakai si mini. Memang sedikit agak lambat dibanding full size. Tapi kalau dibanding dengan yang model F75an, soal speed sudah ya kami menjumpai lebih kenceng dari yang F75an. Bukan berarti kita apa iki jenenge menyepelekan atau mendiskriminasi. Bukan berarti kita ya memojokkan si F75 ya, tapi ini sebagai gambaran. Jadi pakai minigun pun kita bisa kok joget enjoy untuk nembak panel segede ini, sebanyak ini. Nah, kalau tadi hasil yang pas baru ditembak, yang sekarang teman-teman lihat ini setelah clear coat ada nginep semalam. Jadi sengaja ndak kita lepas maskingnya sampai keesokan hari untuk bisa kasih gambaran ke teman-teman dengan racikan clear coat yang seperti tadi, cara nembak yang seperti tadi, akhirnya kita dapat hasil tembakan yang seperti ini. Dan yang sekarang terlihat di layar kaca teman-teman sekalian, ini setelah kendaraan umur ya kira-kira 4 hari ya mungkin ya. Ini sudah dipoles untuk kita hilangkan beberapa kotoran yang nempel. Ya karena memang tempatnya masih cap kandang ayam. Overall untuk kerjaan kali ini ya meskipun capek ya Besti ya, waktu nembak jetnya kita mesti kulik racikan tinernya seberapa banyak, pakai tiner yang mana, kemudian juga setting spray gun dan cara nembaknya seperti apa, kemudian clear coatnya kita set seperti apa, milih clear coat yang mana. Dengan panel sebanyak ini kita butuh clear coat yang cenderung agak lambat kering biar ndak sampai terjadi kasar di ujung sambungan tembakan panel pertama yang akhirnya nanti tempat pertemuan dengan panel yang terakhir kita tembak. Yes, pokoknya intinya so complicated, wes pokoknya mumet ngono Besti. Dan alhamdulillah kita dapat hasil macam begini, tidak ada komplain dari yang punya kendaraan. Wes wayai bayaran. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Ini sepertinya genderang perang sudah ditabuh. Jadi saya bakal tetap dalam tiap video yang tayang sepertinya akan ada unsur granat, bom, dan juga petasan dengan daya ledak mulai rendah, menengah, sampai tinggi. Kita tempur dengan lek gembili. Oke, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Assalamualaikum.